Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik analisis data kualitatif. Terkhusus itu adalah teknik analisis data kualitatif spiral analisis data yang digagas oleh John W. Creswell. Oke, mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dinamakan dengan spiral analisis data? Spiral analisis data ini digagas oleh John W. Creswell dalam bukunya Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches yang diterbitkan pada tahun 2013. Gagasan ini setelah membandingkan teknik analisis data ilmuwan-ilmuwan terdahulu seperti Walcott 94, Marx dan Habermas 94, dan Madison 2005. Pertimbangannya, analisis data kualitatif selama ini yang dilakukan tidak bersifat off the shelf atau mengikuti yang sudah ada. Bersifat learning by doing oleh peneliti, unik, namun tetap mempunyai pola tertentu. Pola inilah yang disebut Creswell sebagai spiral analisis data. Jadi, analisis data kualitatif itu cenderung tidak mengikuti, tidak bersifat, artinya tidak mengikuti yang sudah ada. Jadi bahkan ada yang learning by doing. Oleh karena itu Creswell mencoba melihat pola-pola yang dilakukan di dalam oleh peneliti terdahulu, dan ketemulah Creswell itu dengan yang namanya spiral analisis data ini. Sama, data yang dianalisis itu berupa teks, rekaman, gambar, foto, video. Sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan pada sesi sebelumnya, bahwa alat-alat untuk mengumpulkan data di dalam penelitian kualitatif itu pada dasarnya itu adalah peneliti itu sendiri. Namun peneliti itu bisa membuat, kalau wawancara bisa membuat panduan wawancara, kalau observasi membuat panduan observasi, kalau dokumentasi membuat list dokumentasi yang dibutuhkan, membuat rekaman video, mencari foto-foto atau dokumen-dokumen majalah-majalah yang berkaitan yang sudah ada. Nah, begitu juga spiral analisis data ini juga menganalisis teks, rekaman, gambar, foto, video. Mengapa dinamakan spiral? Karena peneliti bergerak dalam lingkaran analisis secara terus-menerus sampai penyajian data. Ini gambarnya, gambar spiral analisis. Di sini ada pengumpulan datanya, mendapatkan teks, mendapatkan gambar, rekaman, video, dan yang lain-lain. Langkah yang pertama, spiral lingkaran pertama adalah manajemen data. Manajemen data itu mengorganisasikan file, membuat unit-unit. Nah, lalu spiral yang kedua, lingkaran yang kedua itu pembacaan atau memoing, memberi catatan-catatan, merefleksikan data yang sudah ada, menulis catatan dari seluruh pertanyaan-pertanyaan. Lingkaran yang ketiga itu deskripsi, kualifikasi, dan penafsiran. Ini mendeskripsikan konteks, mengkategorikan, mengklasifikasi kategori, membandingkan, sehingga muncul penafsiran-penafsiran. Setelah itu disajikan penyajian visualisasi data, akhirnya menjadi laporan. Nah, penyajian data visualisasi itu bisa menggunakan metrik, pohon, proposisi, dan diagram, dan yang lain-lain. Penelitian kualitatif itu selama ini yang saya lihat di skripsi kakak kelas Anda itu cenderung
miskin dengan gambar, miskin dengan tabel, miskin dengan. Nah, padahal penelitian kualitatif itu boleh, bahkan dianjurkan untuk membuat itu. Oke, ini saya foto dari buku penelitian kualitatif dan desain riset, memilih di antara 5 pendekatan. Ini dari bukunya Creswell yang 2013 tadi, yang dialih bahasa oleh Ahmad Mintang Lazuardi, diterbitkan Pustaka Belajar pada tahun 2015. Oke, di sini ada 4 lingkaran di spiral ini, spiral analisis. 4 lingkaran itu, yang lingkaran pertama mengorganisasikan data, yang lingkaran kedua membaca dan membuat memo, mendeskripsikan, mengklasifikasi, menafsirkan menjadi kode, tema, dan menafsirkan data. Ini lingkaran yang ketiga. Lingkaran yang keempat itu menyajikan dan memvisualisasikan data. Oke, tiap lingkaran-lingkaran ini, saudara-saudari, lingkaran yang pertama, cirinya adalah setiap lingkaran bisa berputar ulang. Artinya kalau kita ini mengorganisasikan data, itu tidak harus di awal, tapi data itu bisa diorganisasikan terus. Kalau mendapatkan tambahan data, mendapatkan tambahan gambar-gambar, mendapatkan rekaman baru, hasil wawancara baru. Begitu juga di lingkaran-lingkaran berikutnya juga bisa seperti itu. Jadi bahkan penyajian saja, penyajian itu bisa direvisi, diperkuat lagi. Ini saling berkaitan. Memang ini saling berkaitan. Spiral itu lingkaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Saling menguatkan antara lingkaran yang satu dengan yang lain. Dan tiap model pendekatan, sebagaimana digagas oleh Creswell sendiri, pendekatan dalam penelitian kualitatif itu ada naratif, fenomenologis, grounded theory, etnografi, mempunyai keunikan tersendiri. Jadi nanti secara umum pola teknik analisis data kualitatif itu adalah dengan spiral analisis data ini, tapi pendekatan-pendekatan naratif, fenomenologis, grounded theory, etnografi, fenomenologi ini nanti mempunyai keunikan tersendiri. Lingkarannya kita jelaskan lebih detail lagi. Lingkaran yang pertama mengorganisasikan data, berarti hasil rekaman wawancara, foto, video yang didapat saat pengumpulan data diorganisasikan menjadi satuan-satuan teks yang sesuai. Ini bisa dilihat, ini penelitian saya dengan Pak Syarif Zubaidah tahun 2016. Mulainya tahun 2016 ya. Ini organisasi data tentang penelitian munakahat yang hasilnya menjadi buku Ikhtiar Mengabadikan Cinta Suami Istri. Mungkin itu sudah saya sampaikan, bahkan linknya juga sudah pernah saya bagikan kepada saudara-saudari semuanya. Nah, ini adalah data-data dibuat dalam file-file yang mudah disimpan. File dipersiapkan akan mudah diakses kembali. Ini saya akses kembali hari ini di harddisk eksternal saya. Oke, berikutnya lingkaran kedua. Lingkaran kedua itu membaca dan membuat memo. Jadi setelah kita merekam wawancara, membuat video, memperoleh gambar, mendokumentasi, maka itu dibaca secara keseluruhan, lalu dimaknai secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Di sini kalau itu buku penelitiannya kan tentang penyebab perceraian gitu ya, penyebab perceraian. Pengembangan buku Ikhtiar Mengabadikan Cinta Suami Istri berdasarkan penyebab perceraian. Nah, keinginan bercerai itu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Lalu kemudian itu bisa diatasi penyebab-penyebabnya itu. Ini ada 4 ini. Nah, nanti Anda bisa lihat di laporan penelitian. Nanti akan saya bagikan. Nah, membuat catatan berupa frase pendek, ide, konsep penting yang muncul dalam pikiran peneliti. Menemukan ide besar, membuat kategori awal. Ini termasuk menemukan ide besar dan membuat kategori awalnya. Sedangkan membuat catatan frase penting itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil wawancaranya. Dihitung per baris, ini baris ke 150. Ini wawancaranya pakai ada bahasa Jawanya. Nek perbandingannya kata pundi,
kata suami. Statistike akeh suami, Pak. Oh, saya mempercayai ada orang pengantin baru. Nih, padahal istrinya itu cantik sekali. Ini kita mengambil cat dari hasil wawancara ini, kita kasih catatan, suami tidak bisa melayani istri karena suka sesama jenis. Dan itu memang terjadi. Di wawancara itu terungkap, memang ada seperti itu. Bahkan ada yang bulan madunya ke Jogja, tetapi bulan madunya bukan berdua, bertiga, gitu. Karena yang satu itu suka sama jenis. Oke, itu adalah lingkaran kedua, membaca dan membuat memo. Hal-hal seperti itu harus dilakukan sehingga penelitian kita nanti itu betul-betul teliti. Lingkaran yang ketiga adalah mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menafsirkan menjadi kode dan tema. Ini yang membuat kode atau kategori adalah jantung dari analisis data kualitatif. Ini kode-kodenya, bahkan agar lebih teliti ini ada barisnya. Ini kodenya. Kode S1 itu berarti wawancara dengan subjek 1. Lalu L ini kode saya. Kode saya itu maksudnya adalah ini Lukman. Karena saya wawancaranya dengan beberapa tim peneliti yang lain. B2, B7 ini adalah baris 2, sampai baris ke-7. Itu tema yang bisa ditulis di sini adalah penyebab perceraian ternyata banyak. Yang ini umpamanya gengsi penyebab perceraian. Nah, ini juga di sini ada gengsi. Ini masih subjek pertama yang diwawancara R. Lukman B8 sampai B21. B8 ini baris 8. Ini ketelitian seperti ini sangat penting sekali. Sehingga penelitian itu betul-betul teliti. Oke, yang kedua itu mendeskripsikan secara detail yang dilihat secara in situ. Secara in situ yaitu dalam konteks lingkungan dari person, tempat, atau peristiwa yang sedang diteliti. Ini contoh mendeskripsikan. Wawancara ini terjadi di akhir bulan Oktober 2019. Ini penelitian saya yang lain ya. Saat itu suasana yang terasa panas menyengat, karena panas yang menyengat itu kalau berpengaruh pada psikologi orang. Namun sedikit teredam oleh bayang-bayang rahbah musola. Apalagi seusai ibadah sholat, wajah-wajah bapak dan ibu guru segar setelah terbasuh wudu. Wajah-wajah teduh setelah meletakkan dai meluruhkan ego, serta semakin menjauhnya hingar-bingar kerumitan, melantunkan doa permohonan dan penyerahan hidup dan mati pada sang pemilik jiwa. Deskripsi seperti ini penting. Ya, kita ingin mendeskripsikan jadi fenomena-fenomena apa yang kita lihat gitu. Tidak hanya hasil wawancara. Musola yang berada di kantor kementerian setingkat wilayah itu lebih penuh karena kehadiran para waka kurikulum sekolah menengah berbasis agama. Sekitar 24 orang hadir dalam acara tersebut. Peneliti merasa beruntung bertemu karena rencana untuk wawancara dengan para guru di sekolah mendapat jalan lapang, seperti orang lapar yang didatangi makanan favoritnya. Alhamdulillah segala puji. Ini adalah mendeskripsikan secara detail yang dilihat di situ, terutama yang di sini sampai sini. Itu adalah konteks lingkungan, person, tempat, itu diceritakan semuanya, dideskripsikan saat melakukan wawancara. Oke, ini yang jarang sekali ditulis oleh banyak peneliti kualitatif yang jarang menulis seperti ini. Oke, lingkaran yang ketiga masih dalam lingkaran yang ketiga itu membuat coding. Proses coding itu mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil. Disarankan itu berarti boleh lebih. Disarankan tidak lebih dari 30 kategori. Mencari bukti untuk kode tersebut dari kategori. Memberi label pada kode. Label kode bisa dibuat peneliti berdasar kata dari data. Nah, itu sama seperti proses coding ini tadi. Sama seperti ini. Ini kode-kode ini. Jadi kita bisa mencari bukti-bukti sampai baris yang baris 8 sampai 21 gitu. Sehingga kita nanti betul-betul penelitian itu mempunyai terpercaya gitu karena bukti-buktinya itu. Nah, proses coding ini kode ini dapat menyajikan informasi yang diharapkan.
informasi yang diharapkan itu seperti penyebab perceraian. Ya biasa perceraian itu disebabkan karena ada KDRT. Nah, tetapi ada informasi yang mengejutkan seperti saya contohkan tadi. Ternyata di proses perceraian itu juga ada yang bercerai karena salah satu penyuka lawan jenis. Itu bagi peneliti, bagi saya itu mengejutkan. Ternyata ada seperti itu. Informasi yang menarik atau tidak biasa. Umpamanya di penelitian yang tadi itu saya menemukan bahwa ada orang tua yang seharusnya 60-an lebih itu bercerai. Itu kan informasi yang menarik dan mengejutkan. Padahal 60 itu kan hanya sebentar lagi sebenarnya ya. Tapi kok ada yang bercerai. Nah, itu proses-proses coding bisa didasarkan dengan itu. Paling tidak nanti seperti ini. Nah, coding kita kelompokkan menjadi tema-tema, kategorinya yang tadi itu dari coding-coding itu masalah pekerjaan, istri memiliki pekerjaan yang lebih baik dari suami. Ini juga menjadi penyebab perceraian ternyata. Suami gila kerja sampai tidak memperhatikan rumah, istri ditinggal dalam jangka waktu yang lama. Nah, kita kategorikan ini penyebab perceraiannya adalah masalah pekerjaan. Ada yang kategorinya perselingkuhan. Ini dari coding-coding yang seperti tadi itu, perselingkuhan. Ada kekerasan rumah tangga, kekerasan verbal dan verbal terjadi karena adanya perselingkuhan dan lain-lain. Ada juga suami tidak memberi nafkah, istri tidak mau diajak berhubungan, suami penyuka sesama jenis, masalah ekonomi. Nah, ini mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori yang lebih kecil sehingga menjadi lebih singkat. Lalu berikutnya itu adalah mencari bukti untuk kode tersebut dari kategori. Ini bukti-buktinya. Responden mengungkapkan perceraian juga terjadi karena suami tidak memberi nafkah. Nah, ini ada di S1, Lukman, B87, B91. Jadi S1 itu subjek 1, L itu Lukman, berarti saya yang wawancara, B-nya baris 87, B91. Luar biasa kalau penelitian kualitatif itu dijadikan seperti ini. Ini ya, mencari kode-kode. Contoh informasi yang mengejutkan. Ini tadi tentang informasi mengejutkan tentang suka pada sesama jenis. Responden bercerita pernah ada seorang pengantin baru yang sedang melakukan bulan madu. Meskipun sedang berbulan madu, sepasang pengantin tersebut tidak berdua, namun mereka berjumlah 3 orang. Mereka bertiga adalah suami dan istri yang merupakan sepasang pengantin baru, sedangkan seorang lagi merupakan laki-laki teman dari suami pengantin baru tersebut. Ketika pengantin baru tersebut berbulan madu, ternyata sang suami tidak bisa melayani istri, sehingga diketahui bahwa sang suami dari pengantin tersebut adalah penyuka sesama jenis. Suami ternyata suka dengan laki-laki. Oke. Nah ini ya sudah nggak usah dibaca. Oke, lingkaran yang ketiga itu tema. Tadi lingkaran yang ketiga ini. Lingkaran yang ketiga mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menafsirkan menjadi kode dan tema. Nah, yang sekarang kita membahas lingkaran yang ketiga menjadi tema-tema. Tema tersusun dari beberapa kode untuk membentuk ide umum. Dari 30 kode dibuat menjadi 5 atau 7. Secara struktural, tema dapat berupa gabungan kode-kode, tema, subtema, bahkan sub-subtema. Nah, seperti tadi yang ini. Nah, seperti ini ada satu ini kategori-kategori mempunyai sub-sub kategori, lalu kemudian dikategorisasikan lagi menjadi tema. Penyebab perceraian itu ada krisis moral, tidak ada tanggung jawab di hukum, kekejaman jasmani, dan seterusnya. Oke. Yang keempat, lingkaran keempat menafsirkan data. Penafsiran merupakan pemaknaan terhadap data pelajaran apa yang dapat diambil. Bentuk penafsiran dapat berupa pandangan atau intuisi, diskusikan dengan literatur yang sudah ada. Contoh, ini dari perceraian tadi. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara alasan perceraian cerai dan gugat ini. Hal ini disebabkan bahwa kecenderungan alasan perceraian adalah alasan keharmonisan, tidak ada tanggung jawab dan ekonomi. Ini alasan resmi yang dikemukakan alasan perceraian di pengadilan. Nah,
Itu alasan resmi yang ditulis. Tetapi ternyata di balik itu banyak cerita, banyak terungkap apa yang diceritakan oleh responden. Responden kita itu ada hakim, ada panitera, ada orang-orang yang mau bercerai di pengadilan itu kita wawancarai. Nah, itu mendapatkan di balik fenomena itu ternyata banyak alasan-alasan, walaupun yang diungkapkan hanya tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab dan masalah ekonomi. Oke. Nah, ini kita menafsirkan seperti itu. Kita menafsirkan memang penelitian kualitatif itu adalah kekuatannya ada di penafsiran kita. Oke, yang lingkaran keempat menyajikan, memvisualisasikan data. Peneliti mengemas data dalam bentuk teks, tabel, bahkan atau gambar. Nah, ini kekhususan keunikan kalau pendekatan yang kita gunakan adalah narasi, fokus pada proses, teori dan ciri unik dan umum dalam kehidupan. Itu umpamanya Anda sudah saya bagi tentang codingnya wawancara dengan Suci Hati. Itu wawancaranya dosen saya gitu. Nah, di situ kan ada bercerita tentang kehidupannya. Itu narasi tentang kehidupannya. Ada teori dan ciri unik dan umum dalam kehidupan. Nah, itu kemudian saya pakai sebagai judul. Guru sebelum tahun 2000 di Indonesia itu seperti apa. Fenomenologi itu fokus pada esensi. Ya, esensi umpamanya tentang penyebab perceraian tadi. Dari berbagai macam coding-coding itu kita menemukan esensi. Esensi perceraian itu adalah adanya kekurang tangguhan pasangan suami istri di dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, ketangguhan dalam mengarungi kehidupan ini bisa dilandasi, mempunyai kuda-kuda atau fondasi kalau fondasinya agamanya sama-sama kuat. Sehingga mengarungi kehidupan ini itu bisa tetap dengan stabil walaupun ujian, cobaan dalam rumah tangga itu banyak. Ya, memang pada hal-hal tertentu ada yang tidak bisa ditoleransi, sehingga ada tetap dibolehkan bercerai itu. Nah, fokus pada esensi di sini, fenomenologi tentang perceraian tadi menurut saya kalau sehingga memunculkan satu ide ikhtiar mengabadikan cinta suami istri itu adalah kalau mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan lillah, billah, fillah, alallah, ilallah. Ya, itu bisa Anda, kalau Anda pernah lihat video saya yang ada di YouTube-nya PAI itu seperti itu. Kalau grounded teori itu menyajikan model visual, teori atau proposisi, menemukan teori-teori baru. Yang etnografi menyajikan presentasi naratif yang diperkaya dengan tabel, gambar, sketsa. Studi kasus fokus pada gambaran mendalam tentang kasus menggunakan narasi tabel dan gambar. Nah, ini menyajikan data bisa berupa tabel-tabel seperti ini. Lalu ini penyebab perceraian, jumlah tahunnya, jumlah totalnya gitu. Lalu kemudian ini kita ranking penyebab perceraian masih dalam bentuk tabel. Lalu ini adalah bentuk diagram. Sehingga penyajian laporan penelitian kualitatif itu lebih kaya, lebih enak dibaca gitu. Oke, saudara-saudari, untuk teknik analisis data kualitatif kali ini tentang spiral analisis data ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu bahwa teknik analisis data kualitatif banyak model-model yang lain, tapi saya mencoba memperkenalkan ini karena ini termasuk yang paling baru daripada yang sering dipakai, umpamanya yang Miles Haberman teknik analisis data interaktif itu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tugas untuk yang kuliah saya itu tugasnya adalah ada wawancara nanti yang
hasil wawancara transkrip yang itu dibuat kode-kodenya. Oke. Sekali lagi tugasnya adalah hasil wawancara, nanti akan saya bagikan di Google Classroom. Itu dibuat kode-kodenya seperti buat kode-kode yang saya contohkan di slide ini tadi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.